Kamu sedang membaca buku apa? Halo Niko, aku sedang membaca buku non-fiksi nih, buku pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kamu sedang membaca buku apa? Oh, kalau saya sedang membaca buku novel nih, buku fiksi. Oh iya, kamu tahu nggak perbedaan buku fiksi dan non-fiksi? Kalau belum tahu, nih lihat penjelasan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Beli bubur sumsum di rumah Pak Utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Pak Riki dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Jadi keduanya itu mengandung unsur apa saja ya di dalamnya, dan perbedaan keduanya seperti apa. Nah, sebelum kita memasuki hal tersebut, kita cari tahu dulu apa sih pengertian buku fiksi dan apa pengertian buku non-fiksi. Buku fiksi adalah hasil karya tulisan seseorang yang berisi ide, gagasan, atau perasaan si penulis. Nah, buku fiksi ini bersifat imajinatif atau hayalan, atau rekaan, atau imajinasi, jadi tidak sesungguhnya terjadi. Sedangkan buku non-fiksi adalah hasil tulisan seseorang yang berisi informasi atau wawasan atau ilmu pengetahuan sesuai dengan fakta dan data yang ada. Jadi bersifat informatif dan tidak hoax atau bohongan ya. Adapun contoh buku fiksi seperti buku novel nih, seperti novel di atas, lalu ada buku cerita pendek atau cerpen, lalu ada buku antologi puisi atau kumpulan puisi, lalu ada komik, dongeng, dan masih banyak lagi. Sementara itu untuk buku non-fiksi contohnya seperti buku pelajaran sekolah yang kalian pelajari dan kalian baca. Lalu ada buku biografi ini seperti contoh di atas, buku tokoh Pak Soekarno, lalu ensiklopedia, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya unsur-unsur apa saja sih yang bisa digali dan dikomentari dalam sebuah buku fiksi? Nah, secara umum itu ada 7 unsur. Unsur yang pertama ialah bagian cover buku. Nah, bagian cover buku ini meliputi sampul halaman depan dan sampul halaman belakang. Biasanya di cover itu terdapat seluruh identitas buku, mulai dari judul buku, lalu nama penulis, lalu nama penerbit, lalu harga buku, dan sebagainya. Lalu unsur yang kedua yaitu rincian subbab buku. Nah, rincian subbab buku ini dari bagian depan buku fiksi itu ada apa saja, misalkan kata pengantar, daftar isi, lalu ada bagian judul babnya, lalu ke bagian belakang itu ada profil penulis, dan sebagainya. Unsur yang ketiga yaitu judul subbab yang terdapat dalam buku fiksi tersebut. Selanjutnya unsur yang keempat yaitu terdapat tokoh dan penokohan. Di dalam buku fiksi seperti novel atau cerpen atau dongeng pasti ada tokoh yang berperan di dalam cerita tersebut dan ada karakter penokohan tersebut. Nah, biasanya emang selalu ada. Kalau misalkan buku puisi itu baru tidak ada. Nah, unsur yang kelima yaitu tema cerita. Pasti di dalam sebuah buku fiksi ada temanya. Ketika kalian membaca dari awal hingga akhir buku pasti ada tema yang terkait di dalam buku fiksi tersebut. Lalu unsur yang keenam yaitu bahasa yang digunakan di dalam buku fiksi bersifat kiasan atau konotatif, jadi bukan makna sesungguhnya. Nah, ketika kalian memahami bahasa dalam buku fiksi perlu pemahaman secara mendalam. Unsur yang ketujuh yaitu penyajian alur cerita, bisa alur maju, alur mundur, atau alur campuran maju dan mundur. Selanjutnya, unsur-unsur buku non-fiksi yang bisa digali dan bisa dikomentari itu juga ada 7 loh. Apa saja? Unsur yang pertama yaitu bagian cover buku. Nah, ini sama ya pada bagian cover halaman depan atau sampul belakang. Biasanya terdapat identitas buku juga seperti nama penulis, lalu judul buku, lalu nama penerbit, lalu gambar sampul, warna, dan sebagainya. Lalu unsur yang kedua yaitu rincian subbab buku. Sama seperti sebelumnya ya, di buku non-fiksi juga rinciannya dari bagian depan seperti kata pengantar, daftar isi, hingga daftar pustaka dan profil penulis. Unsur yang ketiga yaitu judul subbab. Jadi buku non-fiksi juga ada subbab-subbabnya loh. Misalkan halaman sekian bab 1, halaman sekian bab 2, dan
sebaginya sampai halaman terakhir. Selanjutnya ialah unsur yang keempat, yaitu isi buku. Nah, buku non-fiksi ini juga mengandung isi sesuai dengan judulnya. Kalau misalkan contoh di atas kan buku non-fiksi biografi, judulnya tentang Soekarno, pasti isinya bercerita tentang kehidupan Bapak Soekarno-Hatta. Lalu unsur yang kelima yaitu cara menyajikan isi buku. Nah, ini tergantung si penulis menyampaikan kepada pembacanya itu bagaimana. Selanjutnya unsur yang keenam yaitu bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi ini tergantung dengan jenis buku atau isi buku. Kalau misalkan buku non-fiksi itu tentang buku pelajaran bahasa Indonesia, maka bahasa yang digunakan sesuai dengan bidang keilmuan bahasa Indonesia. Unsur yang ketujuh yaitu sistematika. Nah, maksudnya apakah buku itu tersusun dengan rapi, misalkan dari awal sampai akhir runtut, atau bukunya acak-acakan. Nah, demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Nah, sebagai pemahaman kalian tentang materi kali ini, seperti biasa, nanti akan ada tugas yang Bapak kirimkan melalui WhatsApp group dan kalian kerjakan seperti biasa. Jika ada pertanyaan, bisa langsung bertanya atau PC. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya.